Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu digdayanya atau keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 sampai jam 3 pagi, di mana ternyata mereka bukanlah orang sembarangan. Pernahkah Anda bertanya mengapa akhir ini sering terbangun di antara jam 2 hingga jam 3 pagi? Tahukah Anda jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud ataupun fenomena spiritual tersembunyi? Di dalam dunia spiritual, jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral, karena rentang waktu tersebut energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Sinyal-sinyal energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangat jernih dan tenang karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia, di mana kebanyakan bersifat negatif. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, digdayanya atau keistimewaan orang yang suka bangun jam 2 sampai jam 3 pagi, di mana ternyata ada makna tersembunyi. Di dalam dunia spiritual, keistimewaan salah satunya yang pertama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan dan Anda mencari jawabannya melalui doa serta ibadah, kemudian jam 2 atau jam 3 pagi Anda sering terbangun dengan sendirinya, maka artinya akan segera datang solusi dari penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Doa yang sering Anda panjatkan kepada Allah pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta, dan ketika energi positif tersebut terkumpul kemudian mendapat vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada Anda. Dalam Islam kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir atau doa ataupun salat hajat, salat tahajud dan sebagainya. Itulah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa, karena malaikat pun akan turun untuk mengaminkan doa-doa Anda. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur, sehingga hal inilah yang membuat Anda akan terbangun tanpa sebab yang jelas di antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda akan menjadi suatu bisikan nurani, dan bersama dengan saripati alam semesta akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam kespiritualannya. Keistimewaan yang lainnya
yaitu kembali dari perjalanan spiritual. Ketika Anda terjaga di antara waktu tersebut, kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru Anda alami, maka Anda baru saja mengalami dari perjalanan spiritual Anda. Mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual sebaiknya tidak diabaikan begitu saja, karena biasanya banyak membawa maksud ataupun petunjuk dari alam semesta. Pada jam 2 atau jam 3 pagi hingga menjelang subuh adalah juga waktu di mana entitas spiritual yang terhubung dengan Anda mencoba menunjukkan eksistensinya, yaitu salah satunya dengan masuk ke alam bawah sadar melalui mimpi. Entitas spiritual yang terhubung dengan Anda bisa berupa makhluk halus yang menempel, hodam pendamping atau korin, atau dari leluhur Anda. Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritual. Namun ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Anda, maka Anda mengalami apa yang dinamakan dengan tindihan atau sleep paralysis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda dikarenakan pada saat itu tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung, sehingga mengakibatkan perbenturan energi yang membuat tubuh menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi selain untuk menunjukkan eksistensinya juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi, seperti untuk memperingatkan, memberi petunjuk dan lain sebagainya. Tentunya hal itu berlaku bagi mereka yang terbangun kemudian melanjutkan dengan sembahyang seperti berdoa, tahajud, meditasi ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika Anda menjalin komunikasi atau doa dengan Tuhan pada jam 2 hingga jam 5 pagi, maka sinyal-sinyal doa akan dapat terpancar dengan lancar dan jernih tanpa ada banyak gangguan seperti pada siang hari. Untaian doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain cepat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malam akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Jika sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi biasanya kata-kata juga dan ucapannya seringkali jitu dalam menjadi kenyataan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keistimewaan bangun jam 2 hingga jam 3 pagi yang berikutnya, kemungkinan Anda memiliki malaikat pelindung yang aktif. Pada jam-jam tersebut, batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau gaib sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh para entitas gaib untuk menyeberang di dunia manusia. Begitu pula dengan cara entitas malaikat pelindung, di mana mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi dengan cara memberikan kode atau pertanda kepada manusia yang dilindunginya. Sebagai contoh, terkadang Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita kadang melalui nyamuk untuk menggigitnya, atau menyuruh malaikatnya dengan cara memimpikan sesuatu sehingga yang mudah kita terbangun tiba-tiba. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung, di mana mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi. Keistimewaan orang yang bangun jam 2 hingga jam 3 pagi yang berikutnya adalah mengalami kebangkitan spiritual. Leluhur kita mengajarkan bahwa jika ingin mencapai suatu kesaktian
atau kewaskitaan tertentu. Syarat yang harus ditempuh adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga, ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, suatu misal puasa dan lain-lainnya, sholat tahajud dan sebagainya, maka hal tersebut akan bisa berangsang titik cakra di dalam tubuh Anda untuk terbuka dan aktif, terutama di cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi fondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta, sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan Anda akan semakin sensitif dan meningkat, sehingga Anda akan tahu jika ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Misalnya ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. Santet atau guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa leluhur kadang-kadang melarang untuk tidur sore-sore. Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan setiap hari. Kalau bisa kita harus terjaga di jam-jam tersebut untuk melakukan ibadah, dan tujuannya hanyalah jangan untuk mencari ilmu gaib, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu apa yang menjadi hajat Anda insyaallah diijabah, dan untuk mendekatkan diri semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain tersebut, kemurnian energi yang dipancarkan oleh alam semesta akan berada pada sisi puncaknya, sehingga energi semacam ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui meditasi akan membuat cakra-cakra tubuh menjadi cepat dan aktif dan terbuka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga menambah wawasan, juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.